Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita sudah berada di salah satu perpustakaan umum di daerah Kuningan. Nah, di sini saya akan melihat suasana yang ada di dalam perpustakaan ini, sekaligus akan mewawancarai salah satu staf yang ada di sini. Baik, saat ini kita sedang bersama dengan Bapak Imam untuk kita wawancarai sebentar mengenai literasi saat ini. Nah, Bapak, menurut Bapak, apakah literasi itu penting, Pak? Oke, baik. Ya, sebelumnya terima kasih teman-teman ya dari Stikom Bandung yang sedang melaksanakan kunjungan ya, yang tadi wawancara ya, soal wawancara dan seminar ya. Nah, berkaitan dengan literasi, literasi itu adalah proses pemahaman dan pembelajaran ya. Jadi kalau berbicara tentang penting atau tidaknya literasi itu, karena secara keseluruhan definisi literasi itu tidak bisa dilihat dari satu sisi atau satu sudut pandang. Tapi literasi itu sifatnya ya pada dasarnya dan intinya adalah proses pembelajaran. Ya, literasi penting atau tidak? Nah, kembali lagi kepada teman-teman, ya namanya proses pembelajaran, pemahaman penting atau tidak? Sangat penting ya. Jadi oleh karena itu ketika ditanya literasi itu penting atau tidak, ya tentu penting. Kenapa? Karena di sini adalah proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran, pemahaman tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan tentang apa yang kita rasakan. Nah, literasi ini luas ya, tidak hanya berkaitan dengan membaca dan menulis saja, tapi ada 6 dasar literasi yang tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu kita laksanakan sebagai ya tentunya generasi muda, generasi terpelajar ya, generasi terpendidik gitu kan ya. Nah, di antaranya yang pertama literasi baca tulis, yang kedua ada literasi numerasi, yang ketiga ada literasi digital, yang keempat ada literasi finansial, yang kelima ada literasi sains, dan yang terakhir adalah literasi kewargaan dan kebudayaan. Nah, itu 6 dasar literasi itu adalah mencakup sebenarnya kehidupan kita sehari-hari. Hanya orang menganggap bahwa literasi itu hanya berkaitan dengan membaca. Padahal pada dasarnya literasi itu adalah proses. Proses apa? Proses belajar, proses memahami, ya, proses mengetahui tentang hal-hal baru itu adalah literasi. Jadi kalau bilang penting, ya penting. Nah, sebenarnya ini sudah sejak jauh-jauh hari, sejak beberapa tahun, puluhan tahun silam, istilah literasi ini muncul. Ya, di beberapa negara, termasuk di negara-negara yang sekarang menjadi negara maju. Nah, hanya di Indonesia saja yang baru mengatakan bahwa oh hari ini ada literasi gitu kan. Nah, sejak adanya gerakan literasi nasional ya 2016 kalau tidak salah ya. Terus ya dikembangkan padahal sudah sejak dulu. Nah, seperti itu. Oke, so lanjut. Baik Bapak, untuk selanjutnya, bagaimana peran literasi dalam meningkatkan pengetahuan? Nah, peran literasi ini kan tadi ya yang seperti sudah disampaikan adalah proses belajar. Hari ini bagaimana peran literasi untuk meningkatkan pengetahuan? Ya tentu prosesnya adalah dengan cara belajar. Ya, dengan cara belajar mencari informasi lebih banyak lagi tentang hal-hal yang baru, tentunya hal-hal positif ya. Dan kita juga memaknai serta melaksanakan atas apa yang diinformasikan, tentang atas apa yang kita dapatkan, tentang atas apa yang kita baca saat itu. Jadi kalau berkaitan dengan peran dalam meningkatkan pengetahuan, ya memiliki peran yang penting dan strategis gitu kan. Walaupun tidak semua orang bisa memaknai itu dengan secara langsung, begitu. Oh ya, kan di zaman sekarang itu media digital lagi penting banget ya, Pak. Nah, apa sih pengaruh media digital terhadap literasi pada saat ini, Pak? Nah, kan tadi sudah disebutkan ya bahwa ada 6 dasar literasi, diantaranya ada literasi digital ya. Ketika pengaruh media digital terhadap literasi saat ini punya sisi yang positif juga. Kenapa? Karena kan kita hari ini tidak hanya membaca buku melalui buku yang sifatnya langsung ya. Kita bisa menggunakan e-book, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya yang tentu menjadi salah satu kemudahan ya. Jadi berkaitan dengan pengaruh tergantung bagaimana kita menggunakan media itu dengan baik ya. Media digital itu dengan baik dengan cara ya kita harus menguatkan bahwa literasi digital ini adalah proses pemahaman tentang menggunakan media digital. Satu contohnya, kalau kita sudah paham tentang isi berita,
Cari dulu kebenaran fakta dan datanya, sumber-sumber terpercayanya. Kalau misalkan sudah ditentukan itu, barulah kita meng-share informasi atas apa yang kita terima. Tapi kalau belum jelas datanya, sumbernya juga nggak tahu dari mana, ya saya kira tidak harus disebarluaskan, ya. Termasuk dalam proses menggunakan media digital, kita manfaatkan ya media sosial, media informasi dari digital itu untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran baik untuk diri sendiri maupun masyarakat secara luas, ya. Di kalau berkaitan dengan literasi digital, media digital dan segala macam itu, ya tentu punya dampak positif yang saat ini menjadi tolak ukur generasi muda. Sekarang kan jarang yang datang ke perpustakaan, ya. Datang ke perpustakaan juga tidak semuanya membaca buku, tapi menggunakan fasilitas digital untuk mencari sumber informasi lain, ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi di zaman sekarang. Jadi kalau berbicara tentang literasi digital atau media digital, ya bagaimana kita hari ini memanfaatkan itu dengan baik, seperti itu. Baik, Bapak, menurut Bapak, dampak apa yang akan timbul jika masyarakat itu minim terhadap literasi? Sekarang kita bahas yang berkaitan dengan dampak. Kembali pada proses pembelajaran. Hari ini jangan menganggap literasi itu hanya dari satu sudut, yaitu dengan membaca saja. Tapi ada yang disebut dengan literasi untuk kesejahteraan. Nah, sekarang ini literasinya literasi untuk kesejahteraan, ya. Long life education itu ya adanya saat kita berliterasi. Kita kan manusia pembelajar sepanjang hayat, ya. Nah, tidak terlepas dari namanya literasi. Nah, jika hari ini masyarakat sebenarnya bukan tidak peduli ya terhadap literasi, hanya tidak paham saja tentang literasi itu ini. Tapi kalau kita jelaskan dia akan paham, karena tadi proses literasi adalah proses dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman-teman cari tugas, teman-teman mencari referensi lain. Nah, itu bagian daripada proses literasi, ya. Nah, oleh karena itu proses-proses literasi di masyarakat, ketika hari ini masyarakat minim terhadap literasi atau pengetahuan, ya yang terjadi bagaimana? Ya, negara kita tidak akan menjadi negara yang maju. Karena apa? Karena masyarakatnya tidak peduli terhadap pendidikan, tidak peduli terhadap tambahnya sumber informasi dan pengetahuan. Jadi kalau hari ini berbicara tentang literasi, ya belajar, belajar, proses pembelajaran, kapanpun, dimanapun. Jadi kan setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, setiap peristiwa adalah pembelajaran. Nah, itu yang perlu dijadikan oleh masyarakat secara umum. Hanya masyarakat nggak tahu bahwa kalau kita belajar tentang musik, itu bagian dari literasi budaya, itu bagian daripada literasi numerasi. Kenapa? Karena di sana ada belajar not, balok, ya sandi dan segala macam itu bagian daripada literasi numerasi. Nah, mungkin teman-teman juga baru tahu. Kalau sekarang naik kendaraan, kalian bawa motor kan? Dalam motor itu ada tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB, ya, plat nomor lah. Kalian menghafal plat nomor itu bagian daripada literasi numerasi. Berarti paham, itu motor saya, ciri-cirinya nomor plat nomornya sekian, ya. Terus kalau kalian pergi keluar kota, ya pukul berapa kalian harus punya estimasi waktu sekian menit untuk datang ke sana. Itu juga bagian daripada literasi numerasi. Literasi finansial berkaitan dengan keuangan. Berapa pendapatan kalian, pengeluarannya harus berapa, ya. Apalagi yang ngekos nih, dikirimin sebulan sekali sekian juta misalkan, atau sekian ratus ribu, bayar kosan berapa, beli buku berapa, beli pulsa berapa. Nah, terus juga untuk kegiatan sehari-hari makan minum berapa. Itu adalah literasi, cuman kita tidak tahu istilahnya. Jadi hanya tahu literasi itu baca, literasi itu ya nulis, ya memang itu adalah proses awalnya, membaca dan menulis, paling dasar. Tapi lebih lanjut lagi, ya sekarang kan sudah ada 6 dasar literasi itu untuk menjadi pembangunan berkelanjutan. Saya kira begitu. Oke Pak, yang terakhir ya Pak, kan seperti yang telah Bapak sampaikan, kalau literasi itu sangat penting ya Pak. Sekarang gimana sih cara meningkatkan minat literasi pada remaja atau anak-anak zaman sekarang? Meningkatkan minat literasi atau indeks literasi masyarakat itu banyak sekali tolak ukur dan sisi penilaiannya, tidak bisa hanya dari satu sisi. Contoh, bagaimana meningkatkan minat literasi kepada masyarakat remaja? Dari segi apa literasinya nih? Literasi digital misalkan,
ya kita berikan edukasi terkait dengan bagaimana pemanfaatan media digital. Tentang literasi finansial, ya kita buat sosialisasi tentang bagaimana ya literasi finansial. Dari proses literasi bisa mewujudkan bahwa menjadi sejahtera. Gimana caranya? Oh, banyak sekali. Ya, terus dibuat dengan cara apa? Dibuat dengan cara modernisasi, tetapi tidak menghilangkan esensi atas apa yang dimaksud dengan literasi. Boleh. Nah, yang hari ini kenapa kita tidak mau? Karena tidak dibuka wawasannya tentang literasinya. Jadi udahlah literasi itu membaca, saya mau udah nggak mau baca buku lah. Sekarang kan ada di HP. Orang Indonesia itu bukan tidak bisa membaca, tapi tidak biasa untuk membaca. Tapi pada dasarnya semua juga baca. Baca WA, baca media sosial, ya kan? Nah, Anda kan lebih seneng ya hari ini berselancar di dunia maya daripada Anda beli buku. Nah, sekarang tidak ada alasan ketika beli buku mahal mahasiswa nggak ada ibu. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa di-download dan bisa dimanfaatkan secara gratis. Jadi nggak ada alasan untuk saat ini tidak berliterasi sebenarnya. Hanya bagi mereka yang beralasan itu adalah mereka yang belum tersentuh hatinya untuk melaksanakan itu. Ya, jadi sekian banyak. Saya juga kan di staf layanan. Dari sekian banyak pengunjung datang ke sini, paling dari 10 orang, 2-3 orang yang menggunakan fasilitas buku secara referensi. Sisanya untuk mencari informasi lain. Nah, gitu kan. Nah, itu, tapi apakah itu salah? Tidak salah juga. Karena memang zamannya seperti itu. Kalau kita hari ini tidak mengemas literasi dengan gaya atau pola hidup generasi sekarang, ya tidak akan masuk juga. Gitu. Makanya ketika berbicara tentang meningkatkan, ya sesuai dengan soft skill, hard skill-nya seperti apa. Nah, itulah gaya atau misalkan proses yang memang saat ini perlu dikembangkan dan diterapkan pada generasi muda. Nah, kalau sekarang generasi muda gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi proses berliterasi itu adalah proses perencanaan yang matang. Ya, belajar kan? Belajar perencanaan, belajar menata, belajar seperti hal-halnya yang berkaitan dengan kehidupan. Itu juga proses literasi, gitu ya. Nah, jadi banyak caranya. Dengan apa? Dengan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh generasi muda sekarang, ya. Ya sesekali bolehlah kita ajak untuk membaca buku, ya. Walaupun kan kalau 0,001% ya dari 1000 penduduk hanya 1 orang yang memiliki minat baca yang tinggi, ya. Makanya tadi saya katakan ini di Kuningan bagus, ketika ada 10 orang datang ke perpustakaan, 2 orang ngambil buku kan itu bagus, ya. Nah, tapi kalaupun misalkan hari ini perpustakaan dimanfaatkan untuk tempat belajar, nggak apa-apa, nggak masalah, karena itu juga proses literasi sebenarnya. Begitu nih. Baik, Bapak. Sekiranya cukup untuk wawancara kali ini. Baik, saya rasa cukup untuk sesi wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan minta maaf untuk telah mengganggu waktu Bapak. Apa santai aja. Ya, sip ya nih, udah ya. Nah, enggak. Baik, itu dia hasil wawancara kami bersama Bapak Imam selaku salah satu staf yang ada di perpustakaan umum ini. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.